pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 Juli 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu kedua, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hud kelahiran, hud pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 Juli 2026 jam 9 pagi sebesar 17.332.000, syukur sebesar 13.809.000, dan persepuluhan sebesar 1.792.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 Juli 2026 jam 6 sore sebesar 3.404.000, syukur sebesar 395.000, persepuluhan sebesar 660.000, dan sarana fisik sebesar 85.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026, jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Ensoisa Haspers dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. 6. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, solo Nona Herel de Fretes dan LGL ukulele. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 96, bait 1 dan baitnya yang kedua. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 165. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 12 Juli 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Buskita MTH Ketua, Pendeta A. Titahai Lewa KBSI EBSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
umat Tuhan yang berada di dalam gedung gereja Maranatha, umat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming, dan umat Tuhan yang mendengarkan lewat siaran Radio Republik Indonesia. Ambon, mari kita mulai ibadah kita bersama. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Pembaharu. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Kami puji Engkau, Tuhan yang empunya kuasa. Pujian kita kepada Tuhan. Jemaat kasih Kristus, mari kita masuk dalam umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami.
Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Jemaat yang terkasih, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru dari Matius 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Matius 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 yang nantinya kita akan membaca secara bersama-sama. Kalau Alkitab sudah dibuka di hadapan kita, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin.
Bagian Alkitab terjemahan baru 2 yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman di pagi hari ini adalah dari Matius 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Begini bunyinya: perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja." Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih, Shalom, salam jumpa di dalam kasih Tuhan. Sebagai Tuhan kita semua menerima dengan sukacita dan syukur kasih karunia Tuhan yang menggembalakan kita dari waktu ke waktu, baik dalam senang maupun dalam tantangan. Tiada berkesudahan kasih setianya bagi kita semua. Hari lepas hari, bulan, tahun berganti, Tuhan senantiasa mendampingi kita. Pendampingan Tuhan itu membuat kita belajar untuk kuat menghadapi kenyataan hidup, bahkan berani berpengharapan akan hal-hal baik di dalam hidup ini. Pendampingan Tuhan itu juga kita yakini berlaku seantero dunia ini, supaya semesta ini mengarah pada keadilan, kedamaian, dan kehidupan bersama ciptaan yang utuh. Apa yang Tuhan lakukan itu menjadi teladan bagi gereja untuk menindaklanjutinya dalam kehidupan setiap hari. Ibu bapak dan saudara, anak-anak kekasih, sesuai tema pembinaan gereja, gereja tekun melakukan pastoralia intergenerasi di era digital, dan tema mingguan, gereja tekun melakukan pastoralia keluarga. Kita akan membahas, kita akan belajar dari firman Tuhan ini untuk memahami konteks yang nyata bagaimana hidup bersama sebagai keluarga dan jemaat yang saling menggembalakan, yang saling mendampingi. Sehingga banyak pertanyaan, masalah, harapan dan pandangan dapat ditata layani supaya kita semua bertumbuh dan semakin kuat di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Mari kita belajar, jemaat. Kisah perjumpaan Yesus dengan orang Farisi ahli Taurat dan disaksikan oleh para murid serta orang banyak. Di sini Yesus memberi contoh bagaimana menjadi seorang gembala, menjadi pastor dalam keadaan konteks yang bervariasi. Orang-orang yang datang ya dalam konteks dan latar belakang yang majemuk. Saya rasa ini sama juga dengan kondisi kita saat ini, sekalipun kita duduk dalam gedung gereja yang sama,
Tetapi sesungguhnya kita memiliki banyak kondisi yang bervariasi, berbeda, status sosial, pendidikan, suku, dan macam-macam. Dan di dalam konteks itu, Yesus mau mengajarkan sesuatu, mau menggembalakan mereka, supaya di tengah-tengah kondisi itu, mereka bisa hidup, menjalankan ibadah yang sejati kepada Allah. Kalau boleh slide yang pertama ditayangkan. Ibu bapak dan saudara, orang Farisi dan ahli Taurat datang dengan pertanyaan dan tujuan tertentu. Yesus dan para murid juga melayani dengan prinsip dan orientasi tertentu. Orang-orang sakit yang hadir saat itu juga datang dengan harapan tertentu. Dan di sini kita melihat Yesus dengan sabar dan tekun mendampingi mereka, mendengarkan pertanyaan, memberi pandangan, mendampingi dan membela, mengajar dan memberi pencerahan. Tidak mudah ibu bapak dan saudara, tetapi hanya itulah cara yang sangat baik dalam mendampingi orang-orang di sekitarnya. Satu persatu pertanyaan dan persoalan didengar, ditelaah dan diberi pemahaman sehingga orang bertumbuh, orang bertobat, orang bersuka cita dan memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Apa masalah yang sedang terjadi di saat itu? Tradisi manusia ditempatkan lebih tinggi daripada Allah. Yang dimaksud adat istiadat di sini mungkin agak berbeda dengan yang kita pahami sebagai adat istiadat. Bagi orang-orang Israel, adat istiadat adalah agama yang diturunkan di dalam aturan-aturan yang lebih mendetail berdasarkan hukum Taurat. Tetapi Yesus melihat ada kesenjangan di situ. Ternyata hukum yang diturunkan harusnya sinkron dengan hukum Taurat, justru tidak sinkron. Kita bisa baca itu di dalam ayat 4 sampai ayat 6. Penghormatan, kasusnya penghormatan orang tua yang seharusnya dilakukan, kini dikonflikkan dengan pengharapan atau penghormatan kepada Allah. Dan menurut Yesus ini satu kekeliruan. Di tengah kondisi saat itu, Yesus mengkritik ya orang-orang Farisi karena tanpa bertanya apapun alasan yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya, mereka mempersalahkan apa yang dilakukan oleh para murid. Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, kesalehan lahiriah tanpa ketaatan sejati adalah sebuah kemunafikan. Ini hal yang mungkin kita bisa lihat ya, apa salahnya, mengapa Yesus tidak setuju ya, makan itu harus cuci tangan dulu. Bukankah itu sesuatu yang baik? Kenapa Yesus mengkritik? Karena mencuci tangan ya, selain bahwa Yesus mengkritik orang Farisi karena mereka hanya melihat satu dua hal, padahal mereka sendiri memiliki celah-celah ketidaktaatan kepada Allah. Tapi ada hal lain yang Yesus sebenarnya ingin mengajarkan kepada mereka. Sebab cuci tangan di dalam konteks masyarakat saat itu adalah sebuah ritus, ya, anti najis, penyucian. Sementara konteks saat itu ada orang-orang banyak, orang-orang sakit yang notabene dianggap tidak suci. Bagaimana mempraktekkan sebuah ritual ya, yang mau mengagungkan dan mengatakan bahwa kita berbeda dengan mereka. Kami suci dan engkau tidak suci. Sementara kehadiran Yesus adalah untuk melayani semua orang. Karena itu seringkali Yesus melakukan ya sesuatu yang bertentangan dengan tradisi hanya untuk menyatakan keberpihakannya kepada orang-orang lemah, orang-orang yang sering dihakimi, orang yang diberi stigma, orang yang tidak dilayani lagi hanya karena kondisi-kondisi kemanusiaan mereka tertentu, kesakitan, masalah-masalah moral, masalah-masalah sosial, dan mereka ditinggalkan begitu saja. Yesus berani untuk disebut tidak taat kepada tradisi demi empatinya, demi perasaannya untuk melayani, mendampingi umat Tuhan yang membutuhkan. Pada saat itu ibu bapak, kalau lihat ayat sebelumnya, banyak sekali orang sakit yang datang. Bagaimana jika hal itu dilakukan dan mereka merasa kami tidak layak,
Jangan lagi datang kepada Yesus, sebab Dia di sana dan kita di sini. Yesus menjembatani perbedaan itu supaya bisa merangkul orang banyak. Hal yang berikut Ibu Bapak, pesan yang ingin disampaikan adalah bagi orang-orang Farisi, jangan lihat sepotong-sepotong. Ibadah yang sejati itu menuntut kesatuan antara bibir, antara hati, antara tangan, dan perbuatan. Itu harus berjalan seiring sejalan. Karena itu Ibu Bapak, hidup di tengah-tengah dunia yang dibanjiri dengan berbagai informasi yang kemudian bisa menjadi kebiasaan dan tradisi dalam kehidupan bersama, gereja dan orang percaya harus menguji semua informasi, semua tradisi, dan mengutamakan firman Allah dan hidup di dalam kasih serta tanggung jawab. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, hal menarik kedua adalah berkaitan dengan tema kita tentang pastoral intergenerasi ini. Yesus ini bukan orang generasi tua. Yesus ini generasi masih tergolong generasi muda, tergolong pemuda. Bagaimana seorang muda seperti Yesus berhadapan dengan orang Farisi atau ahli Taurat yang notabene itu adalah generasi tua? Tentu tidak mudah. Mereka pun ya mewakili kelompok tradisional. Ada perbedaan konteks generasi tua dan generasi muda, dan bagaimana berkomunikasi. Dia menjalankan tanggung jawab pastoralnya di tengah-tengah keperbedaan generasi seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apalagi dalam masyarakat patriarkis, masyarakat tradisional, lebih mudah orang tua bicara kepada orang muda ketimbang orang muda harus bicara kepada orang tua. Itu ada sedikit kendala secara psikis yang dihadapi. Tapi Yesus berani untuk melampaui itu dan melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala yang baik bagi semua orang. Hal yang kedua, Ibu Bapak, sekalipun orang-orang Farisi dan generasi tua pernah muda dan seharusnya mereka paham juga kondisi-kondisi tertentu, namun zaman berubah ya, dan situasi berubah, maka hal itu berefek kepada perilaku juga yang berubah, berbeda. Saya kasih contoh. Saya umur 10 tahun itu kira-kira tahun 1981. Pada masa itu kebiasaan masyarakat lain dengan anak saya mungkin yang misalnya umur 10 tahun di tahun 2020. Kondisinya lain, sama-sama pernah di usia 10 tahun, tapi konteks kita berbeda. Dan hal itu mempengaruhi kebiasaan dan cara hidup, ya, model berkomunikasi dari anak-anak sekarang dengan kami masa lalu pada usia yang sama. Karena itu Ibu Bapak, tidak serta-merta ya, generasi tua bisa memahami generasi muda atau generasi muda bisa memahami generasi yang tua. Ada kondisi-kondisi yang berbeda, dan karena itu kita memerlukan kearifan. Kita memerlukan kualitas-kualitas tertentu supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik antara generasi yang tua dan generasi yang muda. Saya minta slide yang kedua. Bisa menjadi ketegangan Ibu Bapak, yaitu cara berkomunikasi dari generasi tua dan generasi muda. Misalnya generasi muda lebih suka yang visual dan digital, generasi tua lebih suka yang verbal, ya, kata-kata, narasi, cerita, tatap muka, ya, dan bertahap pelan-pelan. Dan ini berbeda dengan generasi yang tua. Karena itu percakapan-percakapan bisa saja menimbulkan salah paham. Dan karena itu juga Ibu Bapak dan Saudara, relasi antar generasi tua dan generasi muda bisa juga mengalami ketegangan. Rasa empati bisa menurun, respon juga, orang tua juga kadang bisa merasa diabaikan, generasi muda merasa tidak dipahami oleh generasi tua,
dan kemudian keluarga atau komunitas bisa terpolarisasi atau terbagi-bagi. Karena itu, ketika Yesus melakukan tanggung jawab pastoralnya pada saat itu, bukan sesuatu yang mudah. Mungkin juga Yesus bisa malu hati, ya enak, karena ini orang-orang tua nih yang datang. Tetapi demi kebenaran dan tanggung jawab, maka Yesus harus mengatakan dan malah mengkritik mereka, ya, untuk membawa mereka kepada perubahan. Yaitu bahwa menghormati Tuhan lebih daripada kebiasaan-kebiasaan yang juga belum tentu benar, apalagi yang diproduksi oleh manusia yang berpotensi melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ibu, bapak, dan saudara, contoh dari kisah ini memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Yesus membawa orang kepada perubahan. Mengkritik di satu sisi, tetapi juga melakukan pembelaan kepada orang-orang yang tidak bisa dibela dan tidak bisa membela dirinya. Tentu orang-orang sakit yang sedang menonton atau menyaksikan perjumpaan Yesus dan percakapan Yesus dengan orang Farisi mendapatkan kekuatan bahwa jika mereka memiliki kekurangan, mereka tetap mempunyai akses untuk kehidupan kekal. Mereka tetap mempunyai jalan untuk berjumpa dengan Allah secara langsung. Dan mereka dikuatkan oleh kenyataan itu. Bahwa Yesus berkata, ketika kamu mau beribadah, maka beribadahlah dengan seluruh hidupmu. Ya, bukan dengan aspek material saja, tetapi hatimu yang dibawa oleh Tuhan. Ibu bapak, di sini Yesus mengangkat sebenarnya intisari daripada ajaran kekristenan, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan sebulat hati, dengan akal budi, dengan seluruh jiwa. Bukan hanya sepotong-sepotong. Karena itu penghakiman terhadap sesama sebaiknya adalah sesuatu yang kita hindari sedapat mungkin. Lebih baik kita mendampingi dan sama-sama mencari jalan keluar supaya bertumbuh bersama-sama. Itu hakikat hidup persekutuan Kristen. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, ini menjadi contoh yang sangat penting dan sangat bisa kita pegang untuk melihat bahwa dalam kehidupan bersama ada hal-hal yang terus kita harus uji. Tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kelihatannya baik, tapi belum tentu benar dan bermanfaat. Harus kita uji benar-benar. Bagi kehidupan bersama dalam komunitas yang berbeda generasi, kita bawa pesan-pesan ini dalam konteks kita masa kini. Ada kesenjangan literasi, bahasa dan simbol digital, ya. Kalau beta generasi yang di atas 50, Bapak Ibu yang 60, 70, kalau pegang HP ada emoticon, mungkin katong bingung ini tanda apa, arti apa. Tapi itu sangat mudah bagi generasi kita sekarang dan mereka bisa berkomunikasi dengan emoticon dengan cara-cara yang mungkin bagi kita itu dulu sesuatu yang sangat asing. Nah, ini contoh-contoh kesenjangan antar generasi, Ibu Bapak, yang dari kisah Yesus ini sebagai seorang muda bercakap dengan orang-orang tua mengajarkan kepada kita. Bagi generasi muda, bercakaplah terus dengan generasi tua di dalam keluarga, orang tua, gereja maupun masyarakat. Komunikasikanlah apa yang menurut pandanganmu, apa yang menjadi pengalamanmu, ya, apa yang menjadi harapanmu, tapi juga apa yang menjadi pergumulanmu. Begitu juga kita sebagai orang tua, generasi tua. Jangan tertutup terhadap generasi muda seakan-akan hanya kitalah sumber segala yang baik. Sebab kita bisa belajar juga dari generasi muda karena hikmat Tuhan ditaruh juga dalam kehidupan mereka. Terbukalah di dalam keluarga mempercakapkan apa yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita, keluh kesah kita. Kita berbagi di dalam keluarga, bercakap, ya, dan sama-sama memberikan jalan keluar, mencari hal-hal yang baik. Coba Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak, para pemuda ingat, ya, pengalaman-pengalaman di dalam keluarga kita. Saya punya pengalaman sebagai orang tua. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita pikirkan terlalu banyak. Ya, tiba-tiba anak saya bilang, "Mama ini terlalu overthinking." Saya kaget. Apa itu overthinking? Memang harus dipikirkan kenapa dibilang overthinking. Dan mereka memberi pandangan-pandangan mereka.
Sebagai orang tua, tidak pernah salah kita terbuka untuk mendengar dan bercakap dengan anak-anak kita. Sebab karunia dan hikmat Tuhan juga ditaruh di dalam hati mereka. Hal yang kedua, jika mereka tidak pernah didengar di dalam keluarga, mereka akan mencari tempat di mana mereka akan didengar. Dan mereka tertutup untuk bicara lagi kepada orang tua. Tapi ketika kita membuka hati kita untuk mendengar, bahkan menguji diri kita jika ada hal-hal yang salah, maka pastoral di dalam keluarga itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang menghidupkan dan mengembalikan eksistensi keluarga itu yang sebenarnya. Sebagai tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita satu terhadap yang lain, terbuka. Kadang-kadang sebagai orang tua kita malu menceritakan masalah kita. Kita mau anak-anak kita tahu hanya kesuksesan kita, kebanggaan kita, kebaikan-kebaikan kita. Padahal itu hanya satu sisi. Anak-anak kita juga penting tahu tentang apa yang menjadi keluh kesah kita. Anak-anak kita juga belajar dari keluh kesah kita, pengalaman-pengalaman pergumulan kita. Supaya ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang berat, mereka pernah belajar dari orang tua mereka tentang bagaimana bertahan di dalam penderitaan dan kesusahan, tapi juga bagaimana mengatasinya supaya mereka tidak jatuh di lubang yang sama. Kalaupun kita pernah jatuh di satu tempat, Ibu Bapak, terbukalah di dalam keluargamu. Itu hakikat dan maksud hidup berkeluarga. Kalau tidak, buat apa kita berkeluarga? Kita hanya tinggal seatap, tapi sebenarnya kita tidak sedang berkeluarga, tidak sedang berumah tangga. Hanya tinggal di satu tempat yang sama. Itu berbeda, Ibu Bapak dan Saudara. Karena itu mari kita menggunakan segala cara untuk bersama-sama mendekatkan kita, saling membimbing, saling menghargai, saling mendengar dan saling membangun. Termasuk di dalamnya menggunakan teknologi untuk mendekatkan kita. Sebab teknologi itu ada tapi belum tentu bisa mendekatkan relasi kecuali dia dipergunakan dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan relasi kita saat ini dengan anak-anak dan orang tua kita. Ibu Bapak, karena itu mari kita membangun ruang dialog yang saling mendengar. Ada waktu kita berkomunikasi secara virtual, tapi ada waktu kita berkomunikasi dalam tatap muka, duduk bersama, berpiknik bersama, berjalan bersama, olahraga bersama, membaca firman Tuhan bersama, menyanyikan puji-pujian bersama di dalam keluarga. Kalau kita ingin merubah masyarakat, Ibu Bapak dan Saudara, mulailah merubah keluarga kita. Jika kita sudah menjadi keluarga yang bisa membangun hidup pastoral satu dengan yang lain, tanpa kita perlu membuktikan diri kepada orang lain, cerminan itu akan kelihatan. Kelihatan dari anak-anak kita ketika mereka bergaul dengan guru, dengan teman-teman mereka, mereka akan membawa cara hidup keluarga yang saling mendengarkan, yang saling membangun. Itu di dalam pergaulan mereka di sana. Tetapi jika di rumah kita, mereka tidak diperbolehkan bicara, mereka hanya menyendiri, maka itu pula yang akan ditampilkan di dalam kehidupan bersama masyarakat. Begitupun orang tua. Jika kita terbuka, demokratis dengan anak-anak kita dalam keluarga, maka di tempat kerja, tempat pelayanan, itu pun akan kita bawa di dalam kehidupan bersama. Termasuk sebagai orang tua, kita berani untuk dikoreksi, berani untuk diuji, supaya kita bisa merubah atau semakin mempertahankan apa yang benar di dalam kehidupan kita. Boleh slide yang terakhir, Bung? Ibu Bapak dan Saudara kekasih, di slide terakhir ini kita menyatukan atau kita memfokuskan kepada bagaimana supaya kita semua sebagai keluarga ini menjadi keluarga yang menghormati Tuhan, bukan sepotong-sepotong, tetapi seluruh kehidupan kita adalah ibadah kita yang sejati. Di rumah, di luar rumah, dalam kata-kata, dalam tindakan, di dalam hati.
Mungkin yang paling susah itu adalah menilai hati kita. Tetapi jika itu menjadi bahan pengembalaan kita, pendidikan kita di dalam keluarga, maka seluruh keluarga itu akan keluar menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan sepotong-sepotong, bukan untuk menontonkan kesalehan di media-media, di mana saja kita berada, tetapi memberi hidup menjadi saksi yang dilihat dalam seluruh totalitas kita. Jadi ibadah kita itu menjadi kesaksian, bukan menjadi bahan tontonan yang hanya untuk memperkaya atau mengedepankan kesalehan kita, tapi kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Itu dua hal yang berbeda, Ibu Bapak dan Saudara. Apalagi di tengah-tengah konteks di mana banyak hal dapat divisualisasikan, ditampilkan, ada beda orang beribadah untuk menjadi saksi kemuliaan Allah, dan ada beda orang beribadah untuk mempertontonkan secara publik apa yang dilakukannya. Kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Dan yang terakhir, Ibu Bapak dan Saudara, mari kita membangun kehidupan keluarga yang melibatkan semua orang di dalam kehidupan keluarga kita. Jika ada juga yang bukan anak, ada keluarga-keluarga besar yang datang tinggal bersama kita, itu menjadi bahagian rumah tangga kita yang terus juga menjadi teman kita seperjalanan, di mana pesan-pesan pastoralia ini harus kita kumandangkan. Demikian beberapa poin penting di dalam firman Tuhan saat ini yang bisa disampaikan, supaya di minggu yang akan datang, Ibu Bapak, anak-anak semua, kita berjalan dengan mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita saling mendampingi satu dengan yang lain, menghindarkan semua potensi lain yang saling mencurigai, yang saling meremehkan, tidak menghargai, ataukah memberikan label-label yang tidak menguntungkan bagi kehidupan sesama kita. Sebaliknya, dari keluarga kita menjadi komunitas yang saling menopang, yang saling memulihkan, yang saling mendampingi. Dan keluar di dalam kehidupan bersama, kita bisa membangun relasi antar generasi yang lebih mulus, lebih berjalan lancar, karena setiap orang merasa ada tempatnya. Setiap orang merasa didengar, setiap orang merasa dihargai, setiap orang merasa dipedulikan, setiap orang merasa akhirnya bahwa Tuhan mengasihi saya. Karena itu nampak dalam perhatian dan kasih sayang keluarga yang ditunjukkan kepadanya. Dan karena itu kita akan bisa beribadah kepada Tuhan dengan lega, karena hidup kita telah kita pergunakan untuk saling mendampingi misi yang selama ini, yang selama hidup Yesus lakukan dan kemudian ajarkan kepada gerejanya. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita lanjutkan ini. Tekun menjalankannya. Ketekunan itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau itu sudah benar, jalankan terus. Jangan satu kali kita stop. Ada tren yang baru, kita ikut cepat-cepat, kita lupakan sesuatu yang sebenarnya sudah baik. Mari kita jalankan itu dengan tekun, membangun keluarga yang saling mendampingi satu dengan yang lain, terus maju di dalam kebersamaan. Yakinlah Ibu Bapak, jika peran ini kita lakukan dengan baik, maka gereja ini akan menjadi gereja yang menjalankan pastoral. Sebab gereja adalah kumpulan orang-orang, keluarga-keluarga. Jika keluarga-keluarga kita, setiap warga jemaat melakukannya, maka itulah representasi gereja yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kesaksiannya di tengah-tengah dunia. Tidak usah gereja bikin program yang macam-macam, tapi jika setiap orang, jika setiap keluarga bisa melaksanakan misinya sebagai jemaat yang misioner, saling membimbing, saling mendampingi, maka kita sebagai gereja sebenarnya telah melakukan tanggung jawab itu secara keseluruhan. Tuhan membimbing kita semua supaya di minggu yang akan datang ketika kita kembali beribadah di dalam ruang gereja ini, kita kembali membawa puji-pujian kepada Tuhan. Karena seminggu kita telah melakukan apa yang terbaik. Saling menopang, saling mendampingi siapapun yang ada di sekitar kita. Dan kita sendiri
bertumbuh di dalam iman kita sambil melakukan kebaikan-kebaikan itu. Amin. Tuhan, Engkau kekal Raja hati kami tak sesal ikut firman-Mu. Silakan jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, mari kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nona Hairel de Fretes akan membawa persembahan pujian. Kita semua menghayati pujian ini. Tuhan dimuliakan. Silakan.
Terima kasih, Tuhan dimuliakan atas pujian ini. Ibu, Bapak, dan Saudara jemaat, kita akan mensyukuri berkat Allah dengan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan tanda syukur kita. Dan untuk itu marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, kita kinungkan nyanyian rohani nomor 133 dan nyanyian oktosia nomor 14, bait pertama dan seterusnya. Engkau ditebusnya juga
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh persembahan kami yang kami dapati dari usaha dan kerja-kerja kami. Kami minta Bapa berkati seluruh persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali sambil kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak kekasih kita LGL Ukulele. Jika ada 2 lagu maka anak-anak langsung ya dua-dua lagunya. Silakan.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua sehingga terus menjadi anak-anak yang memuji Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak kekasih, kini waktunya bagi kita untuk membawa doa kita kepada Tuhan. Mari satukan hati dan iman kita di dalam doa bersama. Ya Tuhan Allah, kami sapa nama-Mu dengan hormat, karena sungguh kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kami. Baik ketika kami setia maupun tidak setia kepadamu Tuhan, Tuhan senantiasa setia kepada kami. Terimalah puji-pujian kami dari umat Tuhan ini dengan seluruh keberadaan hidup kami, sambil memohon ampun jika di dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami kedapatan melakukan, memikirkan, merasakan sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Dan kiranya anugerah Tuhan itu memungkinkan kami untuk terus memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik di dalam hidup anugerah pemberian Tuhan ini. Kami datang pagi ini karena hanya kepadamu Tuhan kami membawa doa kami. Engkau sumber berkat di dalam hidup kami, Tuhan yang melindungi kami dan menjaga kami. Kepada Tuhanlah kami mempersembahkan dan membawa seluruh hidup kami. Di dalam kasih sayang-Mu kami percaya, kami selamat dan bisa menjalankan aktivitas hidup kami seturut kehendak Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan, membawa umat-Mu ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami membawa anak-anak kekasih kami, anak-anak remaja kami, supaya Tuhan jaga dan pelihara pertumbuhan mereka, lindungi mereka di mana saja mereka berada. Berkati aktivitas di sekolah, di rumah, di tempat-tempat di mana anak-anak kami berada. Kami berdoa bagi muda-mudi kami yang ada bersama-sama dengan kami, yang ada bersama-sama dengan orang tua mereka, tapi juga anak-anak muda kami yang terpisah dari orang-orang tua karena pendidikan dan pekerjaan, tinggal di tempat-tempat kos atau di rumah keluarga yang lainnya. Kasih sayang Tuhan menyertai para muda-mudi kami. Berikan berkat-Mu, berikan kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya mereka sanggup menjalankan masa muda mereka, mengikut Kristus di dalam hidup mereka. Sebab ujung daripada ketaatan mereka di masa muda adalah kebahagiaan dan segala aktivitas mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, segala pergumulan muda-mudi mereka, kiranya Tuhan Allah perhatikan, Tuhan pedulikan, Tuhan jawab doa-doa mereka, supaya mereka menjadi berkat di masa muda. Kami berdoa bagi kami semua sebagai orang tua, tanggung jawab di dalam keluarga, rumah tangga, masyarakat, gereja. Tuhan mampukan kami terus menjadi teladan. Jauhkan kami dari tantangan dan cobaan. Jaga hidup kami pribadi. Tolong Tuhan jaga keluarga-keluarga kami. Aktivitas profesi kami masing-masing kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua orang tua lanjut usia ke dalam tangan-Mu. Di masa tua mereka, biarlah terus orang-orang tua kami bersinar, memuliakan Tuhan, dan menjadi sombar dalam kehidupan bersama, di mana saja semua orang tua kami ini berada. Keluh kesah harapan mereka, kiranya Tuhan jawab dalam sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga, rumah tangga, umat Tuhan. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara, beri berkat-Mu, dan Tuhan mampukan supaya kami bisa bermisi sebagai keluarga-keluarga Kristen secara maksimal di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah kehidupan
dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan semua pelayan-Mu, jemaat-jemaat, di klasis-klasis, di sinode, di seantero gereja ini, juga semua umat Tuhan, di mana-mana saja mereka bersekutu dan melayani. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan, supaya mereka diberikan kemampuan, ketangguhan, kerendahan hati untuk terus melayani Tuhan, melayani sesama dengan sepenuh hati. Kami berdoa bagi semua warga gereja profesi, dengan tanggung jawab masing-masing yang Tuhan embankan dalam hidup mereka. Tanggung jawab publik, tanggung jawab di gereja, tanggung jawab keluarga. Tuhan, jauhkan dari tantangan, mampukan untuk mengatasi masalah. Jadikan warga-warga gereja profesi ini alat berkat di tangan Tuhan. Tuhan lindungi mereka jika mereka dihadapkan dengan banyak tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai kekristenan, kejujuran, hidup yang bersih, hidup yang kudus. Tuhan mampukan. Pengembangan karir mereka di mana saja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai mereka ya Allah, menjadi alat berkat bagi kehidupan bersama masyarakat, bangsa dan negara, bahkan seantero dunia ini. Kami berdoa untuk semua pergumulan kami karena sakit, tantangan-tantangan sosial, masalah-masalah batin. Tuhan jawab doa-doa. Tuhan berikan kelegaan, pemulihan, kesembuhan, supaya kami semua bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik lagi. Kami berdoa Tuhan, bagi klasis Kota Ambon, MPK, para sekbid, para pegawai, juga 21 jemaat di klasis ini, untuk semua agenda pelayanan di Usbu yang baru. Tuhan berkati klasis Kota Ambon. Kami berdoa bagi semua pendukung liturgi ibadah minggu pagi ini, majelis jemaat dari Jemaat Betania, tim musik Kantoria, penata multimedia, sound system, pembaca Alkitab, pengisi puji-pujian, kolektan, tuagama, security. Kami doakan juga pimpinan dan staf RRI Ambon, secara khusus petugas siaran luar yang melakukan tugas-tugas penyiaran ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati semua akta pelayanan ini, kembali menjadi berkat di dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Bapa di surga, kami menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia, klasis-klasis yang lain di dalam gereja Protestan Maluku, yang tersebar di Kepulauan Maluku ini Tuhan, dengan berbagai tantangan, dan juga komitmen Tuhan jaga dan pelihara umat Tuhan di semua klasis yang lain, supaya kasih Kristus senantiasa menjadi sumber semangat, kekuatan, dan pengharapan di dalam keseluruhan hidup umat Tuhan. Para pelayan-Mu di berbagai tempat, juga semua gereja yang lain, gereja-gereja saudara, kami serahkan pelayanan mereka juga di dalam tangan kasih sayang Tuhan, supaya di dalam ikatan ekumenis kami memberitakan kasih Kristus di dalam kehidupan bersama. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kami semua yang ada dalam wilayah pelayanan pemerintah Kota Ambon, juga pemerintah kabupaten yang lain, pemerintah provinsi, bahkan bangsa dan negara ini, Tuhan jaga dan kami pelihara kami semua. Tuhan arahkan kami supaya upaya-upaya pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Secara khusus, masyarakat yang belum mendapatkan secara layak hak-hak mereka sebagai warga negara. Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin kami, supaya selalu mengedepankan dan memprioritaskan yang lemah, yang kecil, yang terpinggirkan, dan membawa kesejahteraan bagi semua orang yang belum merasakannya. Kami pula sebagai warga negara terpanggil untuk membangun solidaritas di atas berbagai kenyataan perbedaan, untuk mengingat saudara-saudara kami,
supaya kami sama-sama bertumbuh di dalam ikatan persaudaraan yang saling mengingat, saling membangun, saling mempedulikan. Tuhan, inilah kami. Ada doa-doa pribadi yang kami bawa dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab menurut cinta kasih kami. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami semua di usbu yang baru ini di dalam tangan dan kasih sayang Tuhan. Lindungi dan pelihara kami ya Allah di tengah berbagai tantangan. Selamatkan kami, jaga dan kuatkan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia sepanjang minggu ini. Dan di minggu yang akan datang kami kembali ke dalam rumah Tuhan ini membawa syukur, karena kami boleh diperkenankan Tuhan menyatakan kasih, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan bersama di dalam hari-hari pemberian Tuhan ini. Dengar doa kami ini ya Allah, lahir dari lubuk hati kami yang paling dalam. Tidak sempurna ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab menurut cinta kasih Tuhan yang besar bagi kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam satu nama, nama yang agung dan mulia, nama yang memberi kepada kami keselamatan, nama Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat silahkan berdiri. Saudara-saudari, pergilah, jalani hidupmu sehari-hari bersama dengan kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dan dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Bergandengan tangan, kami pun tetap tegak teguh. Pujian pengutusan kita. Jemaat Tuhan, sekarang terimalah janji penyertaan Allah bagi saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, shalom. Silakan jemaat duduk untuk berdoa syukur pribadi.